Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Ar-Rahmanir Rahim. Subhanallah. 3 kali diteriaki subhanallah. Begitulah harapannya jemaah yang mereka kalau pemimpin yang tidak pernah dianggap jadi pemimpin Bapak Ibu pasti kacau. Sampai jemaah jadi diamkan terus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada teriak setor di belakang. Amin. Sesudah bersalun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung berdiri Pak. Semua yang ada di depan ini orang. Mulai orang bertanya-tanya. Siapa itu? Ada yang kenal. Oh, itu tukang parkir yang ada di sana. Bukan kenapa bisa menjadi imam? Lama gila-gila. Yang pimpin sholat adalah orang gila. Terlambat 5 menit, hati-hati yang akan dimuliakan oleh Allah. Maka imam itu harus standby. Tolong diperhatikan imam masjid. Saya jumpai imam masjid Songgoreja kedua salat 2 waktu, salat maghrib dengan salat isya. Allahu Akbar. Ini imam paling pengertian ini. Setiap kali saya ceramah selalu saya ingatkan. Sunnahnya kalau berjamaah, apalagi banyak orang tua, jangan suka panjangkan bacaan. Tahu tak bacaan favoritnya Nabi kalau berjamaah? Nabi suka baca apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Banyak orang yang pergi maulid, tapi kalau sholat berjamaah jarang membaca sunnah bacaan Rasul. Coba dengar tadi yang tadi. Bacanya surah-surah panjang tapi dia ringkas. Kenapa? Dia tahu pengembangnya kasihan anak sendiri kakinya sakit. Ini Songgoreja ini patut dicontoh yang ini. Sudah suaranya memberikan motivasi. Ini kalau mau model imam begini jadikan imam tahu di masjid ini Pak tidak pernah berkurang jamaah. Coba bagi ke Makassar jalan-jalan, baru masuk tahun 5 sudah lari semua jamaah. Kenapa? Karena terkadang imam tidak mengerti. Jangan suka panjangkan bacaan di saat sholat berjamaah. Nah untuk imammu. Enaknya itu dibaca. Wadduha wal-laili idza saja. Kalau subuh baca itu wasyamsi wa duhaha. Kalau subuh baca itu was-samaa'i wat-thariq. Kalau subuh boleh baca wat-tini waz-zaitun. Kenapa? Ada orang pergi sholat subuh lancar-lancarnya belum mulai selesai. Pas rakaat kedua detik-detik terakhir dia akan kentutnya. Karena dia kentutnya dia pilos. Apa kata Nabi? 2 hal yang tidak boleh dilakukan saat sholat. Tidak boleh dilakukan 2 hal di saat sholat. Yang pertama, jangan terburu-buru di saat makan. Kau mandiri sebentar azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjutkan makannya. Silakan makan. Tidak diperkenankan lari tergesa-gesa ketika azan dikumandangkan Pak. Bukan perintah dan Rasul itu. Yang kedua, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menahan kencing dan menahan kentut di saat sholat Pak. Coba lihat di Masjid Nabawi, sebuah takbir. Allahu Akbar. Idhari taqiman. Berhenti. Apa kalimat yang boleh? Idhari taqiman. Tunggu saya sebentar. Sudah terbuat takbirnya? Allahu Akbar. Allah. Dari dahiran. Tunggu saya sebentar. Keluar dia tinggalkan imam. Itu imam. Kira-kira apa alasannya kenapa imamnya tinggalkan imam? Kalau jadi kentut Pak. Makanya tidak boleh menahan kentut itu di saat sholat itu. Apalagi subuh itu. Ar-Rahman. Boleh baca Ar-Rahman, tapi setiap masuk kalimat fabi ayyi ala
pernah dengar angka 10 rupanya kamu sepanjang asal sepanjang, nah tapi dia ditarik oleh Allah. Yang mana orang yang sholatnya sah tidak diterima oleh Allah? Seorang imam jadi imam tapi kemudian dibenci oleh makmumnya. Apa yang jadi imam tapi dibenci oleh makmum? Nampak si pemula lumanu, mereka kata imam, maka lumanu pun dia mengutuk alenas. Tidak ada yang akan terjadi seperti itu. Maka itu untuk kemudian buat kita semua jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu, seluruh jemaah yang insya Allah terpanggil dan dimuliakan Allah, Maulid mengajarkan kita cinta. Perlihatkan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu cinta dengan umatnya. Apa salah satu bukti kecintaannya dengan umatnya? Oh, perhatikan baik-baik. Nabi setiap kali berkurban, Nabi tidak pernah berkurban satu ekor kambing. Tapi Nabi terkadang berkurban menggunakan 2 ekor kambing. Ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa berkurban 2 ekor kambing? Selalu itu jawaban Rasulullah. Saya berkurban 2 ekor kambing, 1 ekor kambing untuk diriku dan keluargaku, dan 1 ekor kambing untuk bantu. Belum terlahir kita di dunia, berapa tahun Rasul kurbankan kita untuk umatnya. Itulah kecintaan Rasul kepada umatnya. Padahal kita belum melihat wajah Rasul, tidak hidup di masa Rasul, tidak pernah melihat wajah Rasul, tapi Nabi sudah memperlihatkan bukti kecintaannya kepada umatnya. Yang terakhir, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, melihat bukti kecintaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Nabi detik-detik terakhir beliau akan meninggal dunia. Sakitnya mati Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu tahu bagaimana kisahnya Rasul menghadapi sakaratul maut, kata Nabi, itu malaikat seperti memasukkan kawat berduri di bagian mulut manusia. Lalu kemudian kawat itu digulung-gulung oleh malaikat. Lalu kemudian setelah itu ditarik dengan kencang dan paksa. Makanya tidak ada nyawa keluar dari hidung, tidak ada nyawa keluar dari mulut. Tidak pernah dicontohkan itu. Tidak pernah ada tafsir mengatakan bahwa setiap nyawa keluar dari hidung, setiap nyawa keluar dari mulut. Tempat keluarnya nyawa itu ada pada mulut. Makanya perbaiki istighfarnya. Bayangkan Nabi katakan seperti malaikat sedang memasukkan kawat berduri di bagian mulut manusia. Kemudian kawat itu ditangani dengan paksa jangan dimuliakan Allah. Sebentar apa yang dikeluarkan malaikat lewat itu, Allah Akbar. Seperti itulah rasa sakitnya setelah mati. Tapi Nabi tidak pernah jangan dimuliakan Allah egois berpikir seperti itu. Tapi Nabi dan Nabi lagi-lagi meminta kepada Allah, berikan semua sakitnya mati kepada saya ya Allah. Timpakan semua rasa sakitnya mati kepada saya Allah. Sekali pun kawat berduri masuk ke dalam perut saya, malaikat menarik dengan paksa, berikan sakitnya itu kepada saya Allah. Jangan kutimpakan kepada umatku, jangan kau kasih kepada umatku, karena umatku tidak sanggup merasakan itu. Apa yang sudah kita perbuat untuk Nabi Pak? Tadi Jumat, mulai dari bangun tidur sampai kembali menuju ke tempat tidur sebentar, berapa selawat kita kepada Rasulullah SAW? Para Nabi mengatakan hari Jumat berbanyak selawat, hari Jumat berbanyak selawat, hari Jumat berbanyak selawat. Apa yang sudah kita perbuat untuk Rasulullah SAW? Senin Kamis kita berpuasa belum cukup Bapak. Berselawat kepada Nabi belum cukup. Salat sunat kita jaga 12 rakaat, mulai dari terbit matahari sampai terbenam. Apakah kita sudah praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, tambah 2 rakaat sudah maghrib, tambah 2 rakaat sudah isya. Sudah kita praktekkan itu? Jangan Anda mengaku cinta kepada Rasul kalau kita belum praktekkan itu. Karena eksistensinya Maulid Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah adalah bicara cinta kepada Rasul, bukan bicara telur. Kalau bicara cinta, bicara akhlak. Kalau bicara akhlak, bicara adab. Kalau bicara adab, bicara Quran dan akhlaknya Rasul. Masya Allah. Belum dimiliki dengan akhlak-akhlak yang lain. Para nabi dan Rasul yang lain yang dimuliakan Allah. Ibu, akhlaknya Nabi. Kalau lagi berbicara dengan istrinya sebentar haus, setiap Nabi Bapak Ibu melihat istrinya minum air, melengket mulutnya di gelas itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ambil itu gelas, kemudian di mana bibirnya istrinya melengket, di situ dia kasih melengket juga bibirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada akhlak. Kita kadang-kadang begitu di rumah,
Kalau minum suamira, di mana bekas mulutnya kira-kira kita contoh itu? Tiap tahun kita pergi maulid. Di sisi lain Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada berkahnya, ada manfaatnya, ada rahmatnya. Ibu, komunikasi saja suami dengan istri dengan baik itu pahalanya besar. Pakai parfum saja ibu mendekati suami pahalanya besar. Minta tahu yang ibu setiap mau pakai parfumnya itu. Saya buat semua. Kerja habis botol. Bu, ibu, mendekati suami dalam keadaan wangi, hukumnya masya Allah. Allah senang. Kalau Allah senang, Rasul senang. Kalau Rasul senang, umatnya senang. Kalau umat senang, maka kita akan bersama surga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbuat doa. Doa. Bapak Ibu, berbuat doa. Tidak ada kekuatan kalau tidak dimiliki dengan doa. Maka minta tolong semua yang ada di masjid ini jamaah dimuliakan oleh Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya masalah yang berbeda. Yang sakit kita disembuhkan penyakitnya oleh Allah, yang tua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, yang sempit kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, belum pernah ada masjid semangat dan secantik ini, Pak. Saya saja yang hampir keluar masuk di boleh ceramah. Terakhir saya ceramah waktu meninggal kakaknya Pak mantan Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman di Bandung. Terakhir saya ceramah itu, keluar masuk di boleh ceramah. Saya baru kali ini melangkahkan kaki dan menginjakkan kaki ceramah di satu reca ini. Saya lihat masya Allah, ini luar biasa. Ini Cemerlang yang diwariskan oleh Pak Bupati cukup luar biasa. Tadi sedang ada lagi masjid Tahadul, masya Allah. Lagi-lagi dirintis oleh Pak Bupati, masya Allah. Sampai-sampai tadi pengurus masjid menyampaikan, Pak, ada sajadah di situ di depan. Minta tolong jangan diambil, Pak. Itu sajadah yang Pak Bupati sampai-sampai yang pakai nanti insya Allah. Kalau dia kuat berdoa yakin dan percaya, paling tidak keturunannya insya Allah. Mudah-mudahan kita berharap keturunan kita menjadi keturunan yang soleh, keturunan yang soleh, dan paling tidak insya Allah ada yang akan menjadi generasi menjadi bupati nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu kita harapkan pada mereka ya Allah. Dan seandainya Pak Bupati banyak, Pak, saya yakin kita akan perlukan satu saja dari Bupati di sini. Dan pengurus masjid berharap supaya Bupati tidak ambil. Bagaimana kita Bupati menyiapkan banyak sejadah. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, mulai kan masuk Dode, perbatasan Maros, sudah nampak kelihatan gambarnya Bupati. Saya sudah lihat gambarnya. DPR RI. Belok ke sedikit masuk Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah di Bone Kota. Kuliah lagi gambarnya Pak Wakil Bupati. Terus kamu masuk yang ada gambar tertulis kota kelahiran DKI Sukarela. Kuliah lagi ada gambarnya Pak Topang Power. Saya berdoa jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sudah sholat asar. Ya Allah Ta'ala, semua orang yang pernah berbuat baik, berinvestasi dengan baik di tanah kelahirannya sendiri, angkat derajatnya ya Allah, muliakan hidupnya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, daripada setiap cita-cita yang diinginkan ya Allah, berikan kepadanya ya Allah. Itu doa. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan dan berdoa seperti itu? Karena Pak Bupati yang dimuliakan ya Allah berbuat baik bukan hanya sekedar masyarakat boleh saja, tapi di luar dari masyarakat pun yang dimuliakan oleh Allah cukup luar biasa. Saya kalau pergi sholat yang dimuliakan oleh Allah, khutbah Jumat di Kompleks Paraya, Pak. Saya cerita Pak Bupati di Kompleks Paraya. Allah Akbar. Semua orang yang sholat di situ yang dimuliakan oleh Allah itu pesan. Kalau saya sampaikan, Pak, saya setiap kali masuk di Bone, alhamdulillah saya selalu jadi perhatian Pak Bupati. Selalu sampaikan masyarakat yang ada di Paraya, sampaikan salam kami sama Bupati. Ini rintis daripada masjidnya yang dimuliakan oleh Allah. Allah Akbar. Dan kita berharap mudah-mudahan insya Allah
Setelah melewati masa jabatan di bupati, insya Allah semoga bupati bisa terpilih kembali menjadi anggota DPR RI. Paling tidak insya Allah, wakil bupati juga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bukan kampanye ini, sekedar menyampaikan saja. Mudah-mudahan apa yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ini pribadi yang dimuliakan oleh Allah. Saya dihubungi oleh panitia gereja. Saya katakan yang dimuliakan oleh Allah. Sekalipun jamaah yang mengundang agar pengurus masjid saya tetap datang. Kenapa? Bentuk kebaikannya, hubungan emosionalnya Pak Bupati dengan saya cukup luar biasa. Karena Pak Bupati adalah salah satu penadur rumah tangga dan anak yatim saya. Hampir setiap kali saya masuk ke Bone dan bertemu ceramah, setiap kali bulan ceramah selalu dikasih boleh-boleh sama beliau. Dan insya Allah mudah-mudahan ada. Dan insya Allah Bupati mohon izin uang ceramah saya sebagai malam ini saya akan sedekahkan untuk anak yatim saya, karena ada anak yatim saya itu di sini dan itu sekarang lagi sementara mereka membangun juga tempatnya. Mudah-mudahan insya Allah kalau ada yang terlalu ingin membantu rumah tangga dan rumah yatim kami doakan semoga diberikan kemudahan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak telah bersama. Khusus mengharapkan Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran yang ada di tempat ini, kami doakan insya Allah Allah berikan kemudahan panjang. Amin. Disehatkan insya Allah terhindar dari segala musibah bencana bahaya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. وعلى آله سيدنا محمد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك كل بالطاعة واغفر لنا بالأعمال الصالحة واحفظنا بالعبادة والقرآن. اللهم إنا نسألك كل بالطاعة واغفر لنا بالأعمال الصالحة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قادر النعمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.